Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Anak-anakku kelas 12 multimedia. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, tetap semangat semuanya ya anak-anak ya. Meskipun masih keadaannya seperti ini, tetap semangat, tidak putus asa, tetap selalu berdoa kepada Allah supaya virus ini segera menghilang dari muka bumi. Oke, amin. Langsung saja ya, untuk menyingkat waktu juga. Oke, kita meneruskan materi yang minggu lalu. Kita kemarin membahas ini ya. Lebih tepatnya kemarin kita membahas tentang struktur navigasi. Oke, saat ini ya saya akan melanjutkan desain multimedia interaktif berbasis halaman web terlebih dahulu. Ya, kemudian nanti kita lanjutkan ke multimedia interaktif berbasis media interaktif itu sendiri. Di sini maksudnya adalah bisa desktop, ya. Kemudian bisa juga berbasis mobile, HP, ya. Dan mudah-mudahan cukup waktunya, kemudian tuntas pembahasannya, ya. Oke, kita juga kesulitan untuk prakteknya ini. Dan mudah-mudahan di rumah kalian ada komputer ya, atau nanti kita buat secara mana enaknya, shift gitu ya, secara bershift, karena kita sangat butuh praktek ini ya. Oke, paling tidak di video kali ini kalian memahami terlebih dahulu media interaktif yang berjalan pada halaman web ya, dan kemudian media interaktif yang berjalan di dalam hal ini adalah desktop atau mobile nantinya. Oke, karena nanti berbeda anak-anak, berbeda ya. Aplikasi untuk membuat medianya ini juga berbeda ya. Karena patokan saya juga melihat dari kurikulum, yaitu silabus. Oke, tapi saya akan memberikan yang termudah, kemudian juga yang support untuk saat ini ya, yang banyak digunakan saat ini. Oke, lanjut aja. Oke, dari jenis pembuatannya ya, pembuatan media berbasis web, ada yang mandiri atau manual dari nol maksudnya ini ya. Jadi manual di sini bukan berarti jelek, bukan ya. Justru yang manual di sini itu kita belajarnya dari dasar ya, dari nol. Ya, dari nol. Nah, kalau multimedia ya anak-anak multimedia kalau ingin menguasai yang ini ya, kompetensi dasar-dasar pemrograman seperti itu ya, dasar-dasar web harus wajib mengetahui. Nah, tapi yang kita praktekkan nanti yang tersistem saja, yang auto ya. Karena kalau kita mengacu kepada silabusnya itu lebih banyak di desktop sebetulnya. Oke, yang manual di sini nih ya, manual dari nol mulai membuat konsep sitemap, rancangan storyboard, bahan yang harus disiapkan dan lain-lain sebagainya ya.
Kemudian yang tersistem atau auto di sini membuat atau mendesain, oke kurang N, halaman web dengan bantuan aplikasi yang sudah disiapkan oleh sistem program itu sendiri. Jadi lebih mudah. Ya. Tapi juga kita tidak bisa meremehkan. Meskipun dianggap mudah, tapi kalau kita tidak punya jiwa, karena di sini multimedia selain bukan ini ya, bukan sekedar tempel di sini. Ya. Di sini dituntut desainer ya atau programmer itu harus paham komposisi seperti itu ya. Kemudian ada jiwa seninya. Jadi kalau hanya sekedar mendesain multimedia interaktif, sekedar tempel-tempel saja ya. Ya, user atau pengguna ya tidak mau menggunakan aplikasi kita gitu ya, program kita. Karena dianggapnya jelek gitu ya. Oke, lanjut aja Nana. Oke. Artinya membuat dengan bantuan aplikasi yang sudah disediakan oleh sistem program itu sendiri, programmer desainer hanya menyiapkan bahan tanpa mengirimkan terlalu keras. Ya. Tapi tetap kita harus menggunakan etika dan estetika. Ya. Ya, artinya kita tidak belajar dari nol seperti yang manual. Ya. Oke, lanjut. Manual design, ya dibutuhkan pengetahuan standar coding. Nah, tadi saya jelaskan sedikit, dan standar desain grafis yang cukup kuat. Ya, di sini kalian harus bisa pertama HTML. Ya, itu di kelas 1, ya, C1. Insya Allah dapat ya. Pemrograman web dasar. Ya, HTML. Kalau tidak tahu, di internet banyak sekali tutorialnya, ya, pelajarannya banyak sekali. Tinggal comot aja, baik yang berbasis teks maupun yang visual audio, dan itu banyak sekali. Kemudian harus mengetahui, harus memahami CSS, ya. Kemudian ada JavaScript, PHP, database, framework, aplikasi grafis, baik yang open maupun yang close, yang berbayar ataupun yang gratisan, gitu ya. Aplikasi desain web, baik yang berbayar maupun yang gratisan. Oke, lanjut. Yang tersistem di sini anak-anak dibutuhkan pengetahuan cukup aja. Ya, coding dan standar desain grafis yang cukup lumayan. Seperti, nah, ada HTML juga. Oke, kemudian ada CSS. Karena ketika kita menggunakan aplikasi, ya aplikasi instan itu tetap saja kita membutuhkan ini di suatu kasus nanti itu kita tetap ngutak-atiknya itu HTML seperti itu ya, entah itu HTML-nya, CSS-nya atau JavaScript-nya seperti itu ya. Itu minimal ya kalian menguasai ya, tahulah gitulah, tahu ya. Nah, terus gimana mau membuat media interaktif berbasis web tapi tidak tahu semuanya ya. Nah, itu masalah yang utama itu ya. Oke, anak-anak, intinya tidak boleh malas gitu ya, tidak boleh malas belajar, kita harus belajar ini. Nah, minimal ya untuk yang apa namanya ini web design secara auto ini kita menggunakan namanya CMS ya. Content Management System, itu contohnya blog gitu. Ya, misalkan kita tidak ingin mengutak-atik HTML-nya sama sekali, itu bisa di blog. Tinggal klik jadi web.
Oke, kemudian kita tambahkan apa? Kode-kode tertentu ya. Kita bisa menggabungkan video, audio, ya macam-macam. Oke, lanjut. Nah, di sini contoh CMS ada seperti ini ya, ada blog, Joomla, WordPress, Drupal, aplikasi desain web instan. Oke. Aplikasi desain web manual. Ini artinya profesional ya. Ada Notepad++, Sublime, Adobe Dreamweaver, kemudian ada framework, ada Laravel, Codeinator, Bootstrap, Adobe Photoshop, Artister. Banyak ya. Nah, kalau ingin profesional, belajar ini. Oke. Kemudian yang auto, ya seperti yang saya jelaskan tadi, ada Blogger, ada Google Site, Google Web Designer, WordPress, Drupal, Joomla, Komodo Edit, Open Element, dan lain-lain. Banyak sekali anak-anak. Banyak sekali ya. Oke, ini kita untuk kelas kita akan belajar yang bab ini ya, multimedia interaktif berbasis halaman web. Kita cari yang paling mudah saja ya, yang paling mudah aja. Yang penting kalian memahami, ya memahami dulu, karena pembahasan di silabus itu banyak sekali anak-anak, banyak sekali. Dan titik beratnya kalau saya amati di situ lebih ke membuat dari nol gitu ya, desain multimedia interaktif menggunakan aplikasi yang juga interaktif di sini. Ya, kalau saya amati itu menggunakan aplikasi animasi berbasis vektor ya. Oke. Ya, itu saja untuk informasi yang terkait dengan pembuatan multimedia interaktif berbasis halaman web. Ya, setelah itu kita praktekkan ya, nanti saya akan membuat tutorialnya. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kelas online. Oke anak-anak, itu saja materi kali ini saya cukupkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.